Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisa Jamil. Di sini saya sebagai pembimbing literasi dan numerasi di SDN Sukarahayu. Salam literasi kabari. Tantangan pada bulan Juli 2026 yaitu mereview salah satu jurnal yang ada pada majalah Nalar. Lalu yang kedua, mengerjakan lembar kerja peserta didik materi jarak waktu tempuh. Yang pertama, saya akan mereview dulu, mereview salah satu cerita yang ada pada majalah Nalar. Untuk judul ceritanya, di sini saya mengambil Pelajaran Keberanian dari Ibu, karya dari Devi Aryani, penerbitnya majalah Nalar. Di sini saya mereviewnya dengan cara alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya mengambil cerita ini karena saya menyukai cerita Pelajaran Keberanian dari Ibu. Karena ceritanya menyentuh dan mengajarkan tentang keberanian, kasih sayang keluarga, serta ketabahan dalam menghadapi masalah. Isi dari cerita ini mengisahkan seorang anak yang bernama Patan, siswa kelas 1 di sekolah dasar yang awalnya takut bersekolah tanpa ditemani ibunya. Ketika kakeknya sakit dan ibunya harus menjaga, merawat kakeknya di rumah sakit, Patan jadi belajar untuk berani dan mandiri. Setelah kakeknya meninggal, Patan melihat ketabahan ibunya dan menyadari bahwa ia juga harus menjadi anak yang kuat dan berani. Hikmah yang saya dapatkan dari cerita ini adalah kita harus berani menghadapi ketakutan, belajar mandiri, dan tetap kuat dalam menghadapi kesulitan. Kita juga harus menyayangi keluarga, menghargai perjuangan orang tua, serta selalu mendoakan mereka. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik, materi jarak dan waktu tempuh. Yang pertama, kegiatan 1, ayo cari tahu perjalananmu. Nomor 1, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. Soal kedua, biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6.30. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6.50. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah itu adalah 20 menit. Lalu D, kegiatan 2, mari berlatih menghitung. Soal pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Diketahui bahwa jarak 2 km, kecepatan 1 km setiap 3 menit. Yang ditanyakan adalah waktu. Jadi jawabannya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, 2 dibagi 1 sama dengan 2 km. Jadi berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Itu adalah 6 menit. Soal kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti itu adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Diketahui kecepatan 100 meter per menit, waktu 15 menit. Yang ditanyakan adalah jarak. Jadi jawabannya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, 100 kali 15 menit sama dengan 1.500 meter. Soal ketiga, menentukan waktu berangkat. Budi harus tiba di sekolah paling lambat itu pukul 7 agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat di 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Diketahui harus tiba pukul 7. Lama perjalanan adalah 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat harus berangkat dari rumah? Berarti waktu tiba dikurangi lama perjalanan. Waktu tiba jam 7 dikurangi lama perjalanan 25 menit. Berarti 35 menit. Jadi Budi harus berangkat dari rumah itu jam 6 lebih 35 menit. Soal terakhir, tantangan seru. Rumah Edo berangkat 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Lalu, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasanmu.
Dayu, alasannya karena Dayu paling cepat sampai ke sekolah. Bisa dilihat dari waktu tempuhnya, Dayu ke sekolah menggunakan angkutan umum 15 menit, sedangkan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, kabari.